Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini mari bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah begitu baik dalam hidup kita, amin. Seberapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan. Yang bersyukur Tuhan karena Engkau sangat baik Tuhan. Itu sebabnya yang terus menyembah Engkau. Itu sebabnya yang terus datang kepadamu Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi, karena kami tahu bahwa Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, bahwa Allah yang berjalan di depan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Pagi hari ini izinkan kami, layakan kami untuk kami bersama denganmu Bapa. Layakan kami untuk kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima besar setiamu Tuhan. Terima besar cintamu bagi kami Yesus.
belajar untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Pagi hari ini ketika Engkau menginginkan lawatan-Mu terjadi di tempat ini, seberapa kami yang ada, kami terima lawatan baru, kami terima api yang baru Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan dari setiap kami saat kami membuka hati. Tidak karena nama Yesus bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Allah yang luar biasa. Terima kasih buat cinta Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersuka cita terus bersama dengan Engkau. Kami mau terbang bersama-Mu lebih tinggi lagi untuk kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Dan kami boleh melihat perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup kami bersama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami terus memuji Engkau, kami siap memuji Engkau, kami siap melayani Engkau. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom adik-adik di atas. Halo. Hari ini luar biasa. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Amin. Tuhan
lagi. Sudah mulai warning untuk kota-kota, tapi kita percaya, kita aman bersama dengan Tuhan, amin. Surga bumi aman dalam perlindungan Tuhan, amin. Keluarga kita dalam penjagaan Tuhan, amin. Haleluya. Ujian iman terbesar adalah ketika doamu tidak terjawab dan kamu tidak mendapatkan apa yang kamu minta, tetapi kamu tetap bersyukur dan berkata bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam hidupmu. Saya suka dengan quotes ini, saya suka dengan kata-kata ini. Ujian iman terbesar kita adalah ketika doa kita tidak dijawab, tapi kita tetap bersyukur, tetapi kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Itu hal yang sangat luar biasa. Dan pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ini kami Tuhan, ujilah kami Bapa, seberapa besar kami mengasihi Engkau. Kami tidak perlu memuji cinta-Mu kepada kami. Kami tidak perlu memuji kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini uji kami Tuhan. Selidiki hati kami seberapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku Tuhan
firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara duduk, kita katakan sama-sama bahwa God is great, ya. Kita sama-sama katakan itu. 1, 2, 3. God is great. Kurang kencang. Sekali lagi. 1, 2, 3. God is great. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini siapa yang menikmati hadiratnya, menikmati Tuhan tadi selama pujian, saudara merasakan ya kebaikan Tuhan, ya, amin, lewat pujian yang kita sudah naikkan, saudara. Itu merupakan juga tadi ya yang worship leader katakan, ketika doa kita tidak dijawab, itu tantangan kan, ya saudara ya. Kadang kita kan semua orang pasti pengennya setiap doa kita dijawab, gitu ya. Tetapi kalau di saat doa kita tidak dijawab, tantangannya adalah apakah kita masih bisa bersyukur, bisa mengatakan bahwa aku tetap mengasihi Engkau Tuhan Yesus, gitu ya. Nah pagi hari ini tema firman Tuhan masih sama seperti minggu yang lalu, tapi bahasannya tentu berbeda ya, tentang God is great. God is great ya. Khotbah minggu lalu, siapa yang masih ingat intinya? Bahwa kalau kita akan alami Allah yang maha besar jika kita tetap bersama dengan Tuhan, with God. Dan yang kedua dikatakan prepare, bertobat, puji Tuhan ya, pada ingat. Nah masih dalam konteks God is great. Dia adalah Allah sang pencipta yang awal dan yang akhir, dan dia tidak diciptakan. Dia sudah ada ya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sebagai ayat pembuka saya akan baca di dalam Mazmur 145 ayat 3. Dikatakan demikian, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. He is great God, gitu ya saya ngomongnya sambil latihan bahasa Inggrisnya. Hikmat, kuasa, dan kasih Allah, kekudusan, kekuatan, kemuliaan, dan kehormatannya itu tidak terduga. Dan tidak semuanya bisa kita pahami. Kalau kita mau memahami Allah, tidak semuanya kita bisa pahami. Kita mencoba memahami Allah, kita semakin dekat sama Tuhan, tapi ternyata pikiran kita tidak cukup untuk memahami Allah yang besar itu. Ya, tidak ada yang bisa melampaui Allah di dalam dunia ini. Manusia mungkin bisa menciptakan segala sesuatu, tapi dari yang sudah ada, ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi ini, para ilmuwan gitu ya, terus orang-orang yang pintar di dalam pendidikan gitu, mereka tidak berhenti untuk memunculkan penemuan-penemuan baru, menciptakan terus teknologi yang mutakhir. Tetapi dari barang-barang yang sudah ada, tidak ada yang misalnya ting dari tidak ada jadi. Itu cuma Allah yang melakukannya, gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang bisa melampaui kesempurnaan Allah. Saudara merasakan bahwa Allah kita besar, ya. Kita ada di sini juga karena Allah kita besar, saudara. Ya, karena kedaulatan Allah. Alam yang Tuhan sudah ciptakan, walaupun saat ini juga sudah mulai rusak di sana sini, tetapi bukan Allah yang merusaknya. Itu kan perbuatan manusia ya, yang mengeksploitasi berlebihan alam ini, tidak mengelola dengan baik. Oh, enaknya kan gini, udah nerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi yang baik adalah sebetulnya harus memelihara alam ini. Kan lagi waktu dunia diciptakan, oke, beranak cuculah, terus kuasailah bumi ini. Tetapi kan harus semuanya harus seimbang. Enggak cuman diambilin tetapi tidak dikelola dengan baik, ya lama-lama rusak, lama-lama habis, gitu ya. Jika kita sungguh-sungguh menyadari akan kebesaran Allah, saat ini saya hanya bagikan dua hal saja. Bagaimana respon kita? Apa yang ada dalam benak kita? Kita udah tahu nih, mengakui Allah kita tuh besar. Bumi dan langit dan isinya ini ada karena Allah yang besar itu. Sampai kita beranak pinak gitu. Sampai kita juga, kemarin saya dapat kiriman video dari suami saya, dapat juga dari yang lain. Saudara mungkin ada yang pernah dikirim. Saudara tahu ya, bayi di dalam kandungan itu kalau mau lahir gitu ya, yang belum pecah ketuban, dia kan ada di dalam satu sulbung ya. Jadi dia ada di dalam
kan di dalam rahim. Tapi di dalam rahim itu kalau bayinya udah matang, istilahnya udah mau keluar, dia itu membentuk bola. Lucu banget ya. Saya lihat videonya itu, jadi dikelilingi selaput yang nggak bocor nih ya, yang nggak pecah ketubannya, dan isinya kan di situ ada ketuban gitu ya. Dan saya lihat mungkin itu yang operasi sesar kali ya, jadi dikeluarkan lengkap, jadi belum pecah gitu, bayinya masih merenggut gitu. Itu ajaib, saya sampai luar biasa ya. Tuhan itu ajaib gitu, menciptakan manusia. Lagi pertama kan dibentuk pria sama wanitanya, tapi itu benih ditanam di dalam rahim seorang wanita bisa seperti itu, lengkap ya, jarinya lengkap gitu, rambutnya udah kelihatan gitu, nah tangan bayinya begini gitu, dan waktu selaputnya disobek itu langsung gitu, langsung hidup, langsung menangis, itu luar biasa gitu. Itu ciptaan Allah yang luar biasa. Kalau kita menyadari kebesaran Allah yang dikatakan tidak bisa kita lampaui dengan pikiran kita, apa yang kita lakukan saat ini? Yang pertama adalah kita tidak memiliki hak untuk menyombongkan diri. Ya. Di dalam Mazmur 47 ayat 3 dikatakan, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Selayaknya raja yang dikatakan dia menerima penghormatan. Jadi adalah raja itu adalah suatu kedudukan yang tinggi di dalam dunia ini, dan dia dihormati tentu oleh rakyatnya. Apalagi dikatakan Tuhan Allah yang maha tinggi, Allah yang dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Dia yang layak menerima pengakuan, kehormatan, kemuliaan. Lalu kita apa manusia? Ya, tidak memiliki hak untuk menyombongkan diri. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya lebih mampu dari yang lain, merasa diri lebih kaya, lebih pintar, lebih dan lebih. Dan ini yang menandakan satu kesombongan adalah celakanya dengan merendahkan orang lain dan juga lupa akan adanya Tuhan yang maha besar. Saat ini yang sering juga disiarkan sama Bapak Gembala, banyak aliran-aliran yang salah satunya agnostik ya, tidak mengakui adanya Allah, gitu ya. Itu orang udah berpikir dengan logikanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, tidak mengakui adanya Allah, gitu ya. Mereka lupa akan keadaan dia semula, bagaimana dia lahir, dibesarkan, gitu. Itu atas pertolongan Allah, walaupun dia dipelihara oleh orang tuanya kali gitu ya. Nah, orang yang sombong merasa dirinya tidak butuh bantuan orang lain dan juga tidak butuh Tuhan, selalu mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Ya, orang yang sombong akan lupa caranya bersyukur pada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kita harus menyadari, saudara, bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan. Itu nggak bisa dibeli, saudara, dengan kekayaan seorang. Saya punya uang berapa triliun, saya beli keselamatan, nggak bisa, saudara. Dan tidak dapat juga dibeli dengan kepintaran seseorang. Oh, saya pinter nih, ya, mikir caranya selamat seperti ini. Dan tidak bisa dibayar juga dengan perbuatan baik kita. Tetapi itu anugerah diberikan cuma-cuma buat orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati, saudara. Tidak bisa dengan keakuan diri, kesombongan. Ya, lawan kata sombong adalah rendah hati. Rendah hati salah satunya menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ya, rendah hati berarti mau mengakui akan kebesaran Tuhan Allah. Rendah hati berarti juga mau menghargai orang lain dengan tulus dan jujur. Menghargai orang lain kadang juga sulit ya. Kalau misalnya kita yang tadi merasa diri, aku lebih kaya nih, aku lebih pintar nih, aku lebih mampu. Walaupun mungkin nggak secara langsung, oh, kamu mah bodoh, kamu mah miskin, nggak seperti itu, saudara. Tapi kadang-kadang dalam hati kita sudah ada gap atau perbedaan. Tetapi dikatakan orang yang rendah hati menghargai orang lain dengan tulus dan jujur. Ya. Nah, ini kita lihat salah satu contoh. Nanti saudara bisa baca ayatnya secara lengkap di rumah. Itu tertulis dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Itu kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai.
Kita tahu orang Farisi itu orang ahli agama, ngelotok firman-firman hukum Taurat dikatakan ya. Tetapi di dalam doanya orang Farisi ini memegahkan diri. Aku tidak seperti, aku maksudnya tidak seperti orang lain gitu. Bukan penzina, bukan pembunuh. Aku tidak seperti pemungut cukai itu gitu, karena di sebelahnya ada pemungut cukai gitu ya. Nah yang seperti itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Berarti dalam doanya aja dia bisa sombong, saudara. Itu di dalam doa. Tetapi pemungut cukai ini datang dengan segala kerendahan hati. Kita akan baca di dalam ayat 14-nya saja, Lukas 18 ayat 14. Tuhan Yesus berkata demikian, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Maksudnya yang pemungut cukai. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara ya, termasuk juga menghargai para pemimpin-pemimpin kita di dalam gereja, di lingkungan juga tatanan pemerintahan. Kita lihat berapa banyak orang yang tidak menghargai pemimpin kita saat ini. Banyak yang kritik gitu. Padahal kalau mereka diposisikan di posisi pemimpin yang sekarang ini belum tentu bisa bekerja luar biasa seperti sekarang ini ya. Kita harus dukung gitu apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin kita. Bukan hanya mengkritik, tetapi ya tadi ya tidak menghargai gitu. Dan juga menghormat, kita baca dulu dalam Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Saya ambilnya tulus hati nih ya, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, ini bicara tentang ketaatan, bukan soal misalnya itu bukan pilihan aku pemimpinnya, jadi aku nggak mau taat, enggak seperti itu. Saudara juga tidak pernah mungkin meminta dilahirkan di keluarga mana gitu. Tapi bersyukurlah kalau saudara lahir di dalam sebuah keluarga, memiliki orang tua, kita juga harus menghormati orang tua. Itu juga termasuk kerendahan hati. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya. Jadi saudara, tidak ada hak untuk kita menyombongkan diri, termasuk kita menghargai orang lain, menghargai orang tua. Anak muda juga harus menghormati orang tua ya. Dikatakan, ingat firman Tuhan ini bahwa Allah menentang orang yang congkak. Tetapi kalau kita mau mendapat belas kasihan Tuhan, kita harus rendah hati. Ya, rendah hati berarti mau mengikuti perintah Tuhan dan taat tanpa embel-embel tertentu, ya, tanpa paksaan. Tadi dengan tulus dikatakan. Bahkan ketika dalam masalah atau penderitaan, tetaplah rendah hati. Makanya tadi ujiannya klop ya. Kalau saudara sedang mengalami ujian, bisa nggak kita tetap, bukan yang rendah hati itu bukan, maksudnya yang sombong itu bukan hanya kayak materi, pinter gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang misalnya nggak punya apa-apa juga sombong gitu. Ya, tetaplah rendah hati. Dalam ujian dia tetap nggak mau cari Tuhan. Dalam penderitaan masih sombong. Itu juga sombong kan gitu. Keras hati gitu. Di dalam Nehemia 1 ayat 5 ini berbicara waktu Nehemia juga menghadapi ujian bersama rakyat sebangsanya, yang dikatakan tembok Yerusalem waktu itu diruntuhkan, mereka menjadi orang-orang yang terbuang, mereka hidup menderita. Tetapi apa yang dikatakan Yeremia? Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintah. Jadi Nehemia itu percaya, walaupun dalam setiap penderitaan dan ujian, dia tetap bisa memegahkan nama Tuhan. Dia katakan, Allah yang maha besar dan dahsyat. Dia nggak mengeluh. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, dia mengajak rakyat untuk dikatakan minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Itu orang yang merendahkan diri. Jadi dalam penderitaan, kita disitulah tantangannya. Apakah kita bersyukur? Apakah kita bisa merendahkan diri, Tuhan ampuni kami kalau kami salah. Ya, itu juga yang menyatakan bahwa respon kita menghadapi Allah yang maha besar itu seperti itu, saudara. Bahkan ketika saudara dihadapi
ujian dan penderitaan sekalipun, apakah respon kita masih sama, mengatakan bahwa Allahku maha besar, Allahku dahsyat, tetap percaya dikatakan memegang perjanjian dan kasih-Nya, atau saudara ragu-ragu, Tuhan mah nggak merhatiin saya, nggak ada Allah, seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa jemaat GBS Kalvari dan juga saat ini yang tergabung di IG Live ya, bisa mengatakan dalam keadaan apapun, saudara tetap bisa katakan Allah kita besar. Amin. Ya, Allah kita dahsyat. Puji Tuhan. Ya, biarlah kita mau tetap menjaga hati kita untuk kita senantiasa merendahkan hati kita, saudara. Rendah hati itu harus proses, saudara ya. Itu pelajaran seumur hidup, saudara. Karena kita tanpa sadar, yang tadi ya, bukan karena misalnya banyak uang gitu, atau pintar gitu, tapi itu proses yang harus dilakukan tiap hari. Karena kita tanpa sadar maksudnya tadi tidak menghargai orang gitu ya. Tetapi kita terus fokus bisa sama Tuhan Allah yang besar. Jadi kita menyadari gini aja, saya tuh tanpa Tuhan bukan apa-apa. Saya jadi ingat lagu ini. Sebenarnya saya senang nadanya enak gitu, tapi ini lagu tentang patah hati. Saudara tahu lagu Butiran Debu? Butiran Debu. Paham tuh, Pak. Butiran Debu ya, itu angkatan tahun berapa ya? Ini juga tahu kali ya, Butiran Debu. Tahu ya nih ya? Oh, baru. Ya, baru ya. Tapi lagu itu jangan lihat depannya, itu kan katanya gini ya, aku tersesat, tak tahu jalan pulang gitu ya. Orang yang patah hati. Tetapi kalimat yang terakhirnya gini, aku tanpamu butiran debu. Tapi saya menganggapnya gini, kita tanpa Tuhan hanya butiran debu, saudara. Bukan apa-apa, saudara, ya, tanpa Tuhan. Karena suatu saat kita juga akan kembali kepada debu jasmani kita, gitu ya. Tetapi roh kita yang harus dikatakan dipastikan bersama dengan Tuhan, ya. Tidak ada hak untuk menyombongkan diri. Yang kedua, saudara. Yang kedua, respon kita adalah kita harus menceritakan kebesarannya pada yang lain. Kenapa saya bilang harus? Ya, kalau setiap orang yang dikatakan sudah mengalami atau tahu Allah kita besar, dia cerita dong kepada yang lain. Harusnya seperti itu. Enggak dibungkam mulutnya. Di dalam Mazmur 9 ayat 2 dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya, saudara. Mungkin saudara terus mikir, perbuatan yang ajaib yang mana ya? Yang dilakukan kepada orang lain? Atau gimana ya? Saudara pernah mengalami perbuatan yang ajaib yang seperti apa gitu? Kalau dalam hidup kita masih harus alami masalah dan demi masalah, apa yang harus kita ceritakan? Saudara, justru dikatakan dalam permasalahan yang saudara alami, saudara bisa mengalami Allah yang besar itu. Seseorang yang misalnya tadi ya merasa dirinya lebih, dia mungkin tidak menyadari pertolongan Tuhan. Tetapi ketika saudara merendahkan hati, saudara mungkin harus melewati ujian-ujian kehidupan ini. Saudara luar biasa itu ya, kalau saudara tahu bahwa Allah kita itu besar, Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong kita, saudara itu akan mengalami pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat yang saudara alami. Saya percaya di antara jemaat juga ada yang mengalami pertolongan Tuhan, ya. Ibu Hana juga sering mengalami pertolongan Tuhan, ya. Itu kalau disaksikan kan luar biasa gitu. Dan juga yang lain gitu ya. Amin. Nah, itu saudara harus diceritakan, ya. Seperti kisah Nehemia tadi dan juga khotbah yang lalu. Saudara harus tetap bersama dengan Tuhan dan harus alami pertobatan sehingga saudara alami kebesaran Tuhan. Mulailah menceritakan pertolongan Tuhan yang telah saudara alami, jangan diam saja. Iblis maunya kan dibungkam mulut kita. Maksud ceritalah, itu masalah kecil, pertolongan itu kan semua orang juga dapat gitu. Itu biasanya iblis mengganggu pikiran kita seperti itu. Jangan cerita gitu. Tetapi justru ketika kita bercerita mulai dari perkara-perkara yang kecil, apa yang sudah saudara alami dari Tuhan, saudara akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Setia untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Ingat saudara khotbah, siapa yang mengikuti midweek worship hari Kamis yang lalu? Christopher Tapiheru, ya, dikatakan itu mengisahkan tentang Ayub, dikatakan dia diuji
luar biasa, sampai bukan hanya ujian kehilangan, hartanya dia istilahnya hilang, anaknya juga meninggal, bahkan ujian sakit penyakit gitu ya, tetapi dia bisa tetap menyembah Tuhan dikatakan ya. Dan akhirnya teman-temannya juga menyaksikan bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan Ayub, dan bahkan dari mulut Ayub sendiri dikatakan, hanya dari kata orang saja tadinya saya mengetahui tentang Allah, kira-kira seperti itu ya, Allah yang besar, tetapi sekarang mataku sendiri melihat dan memandang Allah, betapa Allah begitu baik dalam kehidupannya. Itu waktu dia mengatakannya belum dipulihkan, belum, tubuhnya masih sakit, katanya belum kembali, dia belum punya anak lagi, tetapi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya ketika dia setia dan taat, dikatakannya menceritakan, jadi dari mulutnya tuh menceritakan perbuatan Allah yang besar ya, pujian kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan dia diberkati 2 kali lipat. Itu ada di firman Tuhan ya saudara ya. Dengan menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar ya, terutama kepada keluarga dan keturunan kita, maka mereka semua juga akan alami kebesaran Tuhan, hidup menurut perintahnya dan percaya kepada Tuhan ya. Jadi kalau kita misalnya punya anak, punya saudara, kita jangan diam aja, apalagi kalau kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, itu harus disiarkan sama keturunan kita. Di dalam Mazmur 78 ayat 5-7 dikatakan, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi itu kewajiban kita, kita harus menceritakan tentang kebesaran Tuhan kepada keturunan kita. Kita nggak boleh cuek. Kita kan nggak mau anak kita dibiarkan mencari jati dirinya sendiri. Tetapi kita juga harus terus mentransferkan atau memperkatakan bahwa Allah kita itu luar biasa, Allah kita itu besar, Dia yang menjamin kehidupan kita. Kita tidak hidup di zaman Allah Bapa saat ini, dan kita tidak hidup di zaman Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Tetapi kita hidup di zaman anugerah, di mana Roh Kudus yang akan terus memberi pengertian lewat firman-Nya tiap hari, sehingga saudara tetap bisa alami kebesaran Allah. Kalau saudara baca dalam Roma 11 ayat 25-36, di situ diawali dengan kata jangan menganggap dirimu pandai. Jadi jelas, kita tidak boleh sombong. Tidak ada yang bisa mengetahui pikiran Tuhan, tidak terselidiki keputusannya, dan tidak terselami jalannya, dan tidak ada juga yang jadi penasihatnya, penasihat Tuhan. Akhirnya segenap hidup kita persembahkan hanya untuk kemuliaan-Nya, karena dikatakan di dalam Roma 11 ayat 36 berbunyi demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tetap masyurkan nama Tuhan, sudah Allah kita besar ya. Kalau zaman sekarang kan anak-anak muda lagi demam drakor, terus artis-artis Korea itu melanda Indonesia, saudara. Mungkin lebih hafal tokoh-tokoh BTS gitu ya. Terus tokoh Korea saya cuma tahu Lee Min Ho, tapi nggak pernah tahu filmnya gitu ya. Sering disebut aja Lee Min Ho gitu. BTS juga saya nggak tahu. Anak saya kan suka nonton tuh lagunya, anteng ya, lagu berulang-ulang gitu. Satu hari bisa nonton dengan lagu yang sama sampai saya nggak, ini BTS bukan mami, ini tuh saya nggak tahu ya gitu ya. Saya lihat rupanya sama semua gitu ya. Terus kayak gitu, kok lebih apal gitu ya. Itu Jeva tuh ya, senang lagu yang nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kita jangan melupakan bahwa ada yang lebih besar dari itu. Allah kita yang heran, yang besar, yang sudah menebus kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Itu yang harus kita beritakan. Ya, boleh ngobrol-ngobrol, mami mah kuno gitu ya, ini dong yang diomongin gitu ya. Tetapi Allah kita bukan Allah yang kuno loh, Dia yang menyelamatkan hidup kita. Dia ada awal yang akhir, dan Dia yang akan menyelamatkan kita semua.
bukan drakor. Kalau kita nonton drakor kita ikutan melo, saudara. Saya nggak. Coba ya, kita kalau nonton drakor itu berapa sering itu suka mempengaruhi hati loh. Nanti kita jadi melo, kita jadi sensitifan gitu, kepengaruh sama filmnya. Baca firman Tuhan tiap hari ya, sehingga kita bisa menceritakan Allah yang besar. Ingat selalu untuk rendah hati dan ceritakan kebesaran Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Jangan putus di generasi kita, ya. Jangan putus di generasi kita. Tetapi selama dunia ini ada, ceritakan tentang anugerah keselamatan Tuhan Yesus dalam hidup kita kepada yang lain, kepada angkatan-angkatan setelah kita, keturunan kita. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi ingat bahwa kita harus menyadari bahwa God is great. Jadi kita ngomongnya nggak God is great. Oh, Allah itu tuh besar, ya. Jadi kalau saudara membayangkan satu yang besar, apa yang menurut saudara luar biasa dalam kehidupan saudara gitu? Itu kan ngomongnya antusias, apalagi kita punya Allah yang besar. Allah itu besar, dahsyat, ajaib gitu, ya. Biarlah kita tetap rendah hati dan menceritakan kebesaran Tuhan. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi di saat hati kita tergoda untuk bukan menyombongkan diri, kadang-kadang kan kalau misalnya ada yang muji kita, kamu pintar, kamu cantik, kamu ganteng, wah kamu mah sultan gitu ya. Kita langsung di sini langsung hidungnya mungkin teman kepis, bisa aja gitu ya. Tetapi saudara, kita harus katakan puji Tuhan, itu karena Allah kita luar biasa. Kalau saudara dipercayakan misalnya uang yang banyak, saudara dipercayakan punya kepintaran di atas rata-rata, itu karena anugerah Tuhan. Tetapi kalaupun saudara, saya mah nggak pinter, saya di sekolah biasa-biasa aja, tetapi Tuhan punya maksud dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tetap fokus sama Tuhan dan akan menyatakan Tuhan itu besar, percayalah Tuhan juga bisa memakai saudara semua tanpa memandang kepintaran kekayaan saudara, tetapi tetap berseru kepada nama Tuhan, merendahkan diri dan menyatakan kemasyhuran namanya. Nyanyikan pujian. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
anugerah Tuhan. Kau tidak pernah memandang kekayaan atau kepintaran seseorang, tetapi Engkau yang melihat dari dasar hati kami, Tuhan Yesus. Apakah kami benar-benar tulus untuk mengasihi Engkau? Pada saat kami datang dengan segala kerendahan hati kami, mungkin tidak layak Tuhan, karena mungkin dalam kehidupan kami tanpa sadar mungkin kami tidak bisa menghargai orang lain. Kami mungkin secara tidak sadar menyombongkan diri. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tetapi Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami, Kau Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Mampukan kami Tuhan Yesus agar bibir mulut kami ini menceritakan tentang kebesaran nama Tuhan. Bukan kebesaran kami Tuhan Yesus, tapi kebesaran nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami terus menceritakan kebesaran nama Tuhan, terus melihat, menilik bahwa perbuatan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami, walaupun mulai dari perkara-perkara yang kecil. Kami percaya Tuhan akan percayakan kembali perkara-perkara yang lebih besar, lebih dahsyat untuk kemuliaan dari nama Tuhan. Dan kehidupan kami juga akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Sehingga ketika kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, menyatakan Allah itu besar, maka kami juga akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Baik orang yang sudah dewasa, yang tua, bahkan anak-anak muda, anak kecil sekalipun, agar kehidupan mereka mengalami Allah yang luar biasa dan dahsyat itu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sebenarnya sudah Tuhan berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Alami Tuhan yang Maha Besar di dalam kehidupan saudara, dalam setiap hari. Menyatakan banyak Tuhan. Dalam kehidupan kami, dan kami boleh Tuhan Yesus tidak meninggikan diri kami pada saat ini. Kami juga boleh menceritakan perbuatan Allah yang besar. Maka Tuhan yang besar itu akan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami akan menceritakan kepada banyak orang bahwa Allah yang besar, Allah yang hidup itu benar-benar ada, dan setiap orang boleh mengalaminya kalau mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujian nama-Mu. Kami percaya setiap yang datang dengan beban masalah pada hari ini, Allah yang besar sudah melepaskan beban masalah itu. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujian nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat kedua belah tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar ya Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita
siapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan di penghujung ibadah kita hari ini. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan berkati kita, amin. Haleluya, Tuhanku maha besar. Sambil bersama dijalankan. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah berikan pada kami, berkat materi yang kami terima setiap hari, bahkan mungkin setiap saat Tuhan. Kami mau beri untuk pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Letakkan dalam hati kami nominal yang harus kami berikan. Kami belajar taat, kami belajar setia Tuhan, supaya setiap pemberian yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan boleh berguna. Terima kasih banyak Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.